To Rizky Ridho, and Witan is there. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. It's the deftness of... Indonesia not really allowing Australia any clean efforts. Nama Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, telah menjadi sinonim dengan kebangkitan sepak bola Indonesia. Dalam 5 tahun masa jabatannya, ia bukan sekadar pelatih, melainkan sosok yang dicintai, dikenang, dan dirindukan oleh jutaan pendukung timnas Garuda. Tidak ada pelatih lain yang meninggalkan warisan sekuat ini, mengubah mentalitas, dan menorehkan sejarah yang akan selalu dikenang. Warisan yang melampaui gelar. Dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong membawa dampak yang jauh melampaui raihan gelar. Ia mengambil alih timnas di titik terendah, lalu mengubahnya menjadi kekuatan yang kompetitif di level Asia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia tidak hanya bermain dengan taktik yang lebih terorganisir dan modern, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang tidak pernah padam. Publik Indonesia melihat perubahan nyata. Timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, sebuah pencapaian yang terasa mustahil sebelumnya. Ia juga memimpin tim senior menembus babak gugur Piala Asia 2023, lagi-lagi sebuah sejarah baru. Namun, yang paling berkesan bukanlah trofi, melainkan cara ia membangun tim. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang tegas namun penuh kasih. Ia menggembleng pemain dengan latihan keras, menuntut disiplin, dan menanamkan mentalitas pemenang. Ia percaya pada pemain muda dan tak segan memberi mereka kesempatan, membentuk generasi baru yang siap bersaing. Perpisahan yang menyakitkan. Pengumuman PSSI yang mencopot Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Juni tahun 2025 lalu masih menyisakan perih di hati para pencinta sepak bola nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Keputusan yang mengejutkan itu, yang kemudian diikuti dengan penunjukan Patrick Kluivert. And I wish everybody luck in Indonesia. Terasa seperti sebuah episode yang terburu-buru, mengakhiri sebuah dongeng indah yang belum rampung. Tidak ada pelatih yang dicintai dan dirindukan seperti Shin Tae-yong. Selama 5 tahun masa jabatannya, pelatih asal Korea Selatan ini bukan sekadar sosok di pinggir lapangan. Ia adalah arsitek kebangkitan timnas Indonesia. Ia datang saat skuad Garuda terpuruk, mengubah mentalitas pemain, menanamkan disiplin, dan menciptakan fondasi yang kuat bagi generasi baru. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia seolah menemukan kembali identitasnya. Mereka tidak lagi hanya bermain, melainkan berjuang dengan penuh semangat, menampilkan sepak bola yang terorganisir, dan berani menghadapi tim-tim raksasa Asia. Pencapaian seperti lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan menembus babak gugur di Piala Asia 2023 adalah bukti nyata dari tangan dinginnya. Meskipun berhasil membawa tim melaju jauh, PSSI mengambil keputusan yang mengejutkan. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai penggantinya, meski namanya besar di dunia sepak bola, terasa seperti langkah yang dipaksakan. Ini seolah-olah mengesampingkan fakta bahwa Shin Tae-yong telah membangun sebuah tim yang solid, yang hanya butuh waktu untuk menuai hasil.
Narasi yang ingin dibangun PSSI adalah regenerasi dengan Kluivert sebagai motornya. Namun, ada keraguan besar di benak para supporter. Apakah Kluivert mampu melanjutkan apa yang telah Sintayong mulai? Apakah ia bisa membangun ikatan emosional yang kuat dengan pemain dan supporter seperti pendahulunya? Rasa penyesalan itu masih kuat ketika nama-nama seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, atau Rizky Ridho tampil di lapangan. Bayang-bayang Sintayong selalu hadir. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah mentor, sosok ayah, dan bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Pemecatan Sintayong akan selalu menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah PSSI. Ia pergi meninggalkan warisan yang tak akan tergantikan, dan rasa rindu akan kehadirannya di pinggir lapangan akan selalu terasa. Kini, di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia melangkah maju, tetapi dengan pertanyaan besar. Apakah ini langkah yang benar, atau kita telah melepaskan permata yang langka? Perjalanan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar setelah tampil gemilang di babak kualifikasi. Di babak kualifikasi, Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup K bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan. Bertindak sebagai tuan rumah grup, Indonesia menunjukkan performa yang sangat meyakinkan. Pertandingan pertama, Indonesia vs Taiwan, 9-0. Pertandingan kedua, Indonesia vs Turkmenistan, 2-0. Dengan dua kemenangan tersebut, Timnas U23 Indonesia berhasil menjadi juara grup K dengan poin sempurna, mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, telah membuktikan janji besarnya di kancah Piala Asia U23 2024. Melampaui target yang ditetapkan oleh PSSI, juru taktik asal Korea Selatan ini berhasil membawa Garuda Muda melaju hingga babak semifinal, membuka lebar peluang untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Awalnya, PSSI hanya memasang target agar Timnas U23 bisa lolos hingga babak 8 besar. Sebuah target yang dianggap cukup realistis bagi tim yang baru pertama kali tampil di ajang ini. Namun, kepercayaan diri Sintayong jauh lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Sintayong secara langsung menjanjikan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahwa ia yakin bisa membawa timnya lolos ke babak semifinal. Perjalanan itu tidak dimulai dengan mulus. Di laga perdana fase grup, Timnas U23 harus mengakui keunggulan tuan rumah Qatar dengan skor 0-2. Kekalahan yang menyisakan kekecewaan dan rasa kesal, bahkan Sintayong menyebut pertandingan itu komedi akibat keputusan wasit yang kontroversial. Jenna has caught the defender with a trailing leg. The referee has to show a second yellow card for the challenge, and Indonesia's first game in the Under-23's Asian Cup is turning into a nightmare. Down to 10 men for the remainder of the match. In the end, Qatar well in control as we go into stoppage time, and Indonesia's evening is about to get even worse. A really clumsy challenge by Ramadan Sananta completes the misery for Indonesia, and the referee is given no choice but to show a straight red after a VAR review. Namun, kekalahan itu justru menjadi pemicu kebangkitan. Di laga kedua, Timnas U23 menunjukkan tajinya dengan menumbangkan Australia 1-0.
Torres steps up and it's a great save by Anando Ari. Indonesia not really allowing Australia any clean efforts on its way through. It's redirected by Komang Tegu. 1-0 to Indonesia. The volley coming in from Nathan Joe. And that's a great redirection with the header there by Tegu. He makes up for giving away the penalty. Kemenangan ini menjadi momentum penting yang diikuti dengan performa gemilang saat melibas Yordania 4-1 di laga penutup grup, sekaligus memastikan tiket ke perempat final. Indonesia coming forward to take it to the byline and it's cut back to Rafael Struck. The goal at the other end. Jordan coming forward, a lovely through ball to Arif Al-Haj, bearing down on goal. The goalkeeper back at the other end. Indonesia with some slick passing into the penalty area. Rafael Struck picks it up and he's brought down. There's a tangle of feet and it's Marcelino Ferdinand to open the scoring, which he does, tucking it away into the left. This must-win match. More slick passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. It's, to Rizky Ridho and Witan is there. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. It's the deftness of time. They come again in the 79th minute. Shot comes in, it's heavily deflected and it's into the back of the net. Pratama Arhan to launch this throw-in into the penalty area and it's nodded on and it's in. Komang is there to guide it past the goalkeeper to make it to back wins. Puncak dari perjalanan heroik ini terjadi di babak perempat final. Berhadapan dengan Korea Selatan, tanah kelahirannya sendiri, Shin Tae-yong dan pasukannya menampilkan mentalitas luar biasa. Indonesia take the lead. That is a flick there and he can't quite get the curl on the ball of the first half. A deep cross in here and it's a wild header, but he finishes coolly. Indonesia retake the lead 2-1, his second of the game. Ivar Jenner with the long ball forward. Still in stoppage time and Indonesia going for their third goal as the corner comes in. The long-range effort, it's redirected, and what a stop that is from Baek Jongbum. Struik towards the hour, Indonesia causing real trouble to the Korea Republic defence, as Marcelino could be in here. As the hour, Korea Republic are really up against it, a corner comes in. It's not really cleared there, and it's a yellow card, but VAR checking it here. It's a free kick outside the box. It's a nasty to a straight red card. 7 minutes to go. Korea Republic on the brink of elimination, 2-1 down with a man less. But suddenly the chance here on the break and it's 2-2. As still deadlocked, we go into extra time. Stubborn defending from Korea Republic, but that's Setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit, drama adu penalti pun tak terhindarkan. We're into sudden death as Lee Kang Hee steps up and his penalty is now Pratama Arhan with the chance to send his team to the semis, and he does it. Dengan skor akhir 11-10, Timnas U23 berhasil mengunci kemenangan dan melaju ke babak semifinal, sekaligus menepati janji yang diucapkan Shin Tae-yong. Keberhasilan ini menempatkan Timnas U23 Indonesia selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024, di mana 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 akan mendapatkan jatah langsung, sementara tim peringkat keempat akan menjalani babak playoff. Janji yang telah ditepati oleh Shin Tae-yong kini telah berubah menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.